Ya Mas ya Mas ternyata esrek kabar ya Mas ya Mas Silakan dinikmati hidangan ala dan dari nggak ketok. Ya Mas ya Mas Keris ya sebenarnya adalah bagian dari salah satu aspek budaya ya, khususnya untuk masyarakat Nusantara. Mungkin lebih khasnya lagi dalam konteks ini adalah masyarakat Jawa. Hingga keris ini sebenarnya bagian dari sebenarnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kalau kita apa namanya kita lihat dari perspektif sosial budaya masyarakat Jawa. Nah ini sebenarnya tidak terpisah ataupun apa namanya berdiri sendiri dengan aspek kehidupan masyarakat Jawa secara keseluruhan. Ya, sehingga keris ini menjadi salah satu apa namanya bagian di dalamnya. Nah dalam hal ini keris adalah bagian dari yang pertama bisa menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari pelengkap busana Jawa. Itu dari segi praktisnya. Kemudian dari segi fungsionalnya ya zaman dahulu mungkin bagian dari digunakan juga sebagai senjata ya untuk bela diri dan yang lain. Nah kemudian juga ada aspek-aspek nilai-nilai filosofi yang sangat tinggi. Ini bisa dikaji secara lebih dalam. Ini sebenarnya kandungan atau muatan pesan-pesannya sangat tinggi. Nah ini nanti terkait juga di dalamnya adalah aspek spiritualitas masyarakat Jawa pada umumnya yang sebenarnya pada intinya adalah menjalin kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Nah, sehingga di sini keris posisinya sangat unik, sangat khas bagi masyarakat Jawa. Dari segi aspek fungsional kebendaannya dan juga aspek non kebendaannya ini sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam sangat menarik karena pesan-pesannya, nilai-nilainya sangat tinggi, sangat adiluhung gitu. Sehingga di sini kami dari Largangsir mencoba menggali ini, kemudian juga mengumpulkan, mendokumentasikan, mengkoleksi pengetahuan-pengetahuan, kemudian juga mungkin aspek teknologi tentang keris, tentang pembuatannya, kemudian tentang ilmu material logamnya, kemudian juga aspek teknologi yang lainnya, sehingga kalau sekarang khususnya anak muda ini kan mungkin terputus informasinya gitu. Jadi warisan-warisan budaya ataupun teknologi ini yang harus kita gali lagi, perlu kita teruskan lagi. Syukur kalau bisa nanti ke depan bisa kita kembangkan lagi. Ya. Kebetulan saya bukan background budaya Jawa ya, jadi saya lebih ke Tapanuli ya, campuran Tapanuli sama Banjarmasin sama Kalimantan. Jadi ada Bataknya juga ada Dayaknya, percampuran dari dua kultur itu. Dan saya dibesarkan di Jakarta, lalu saya pendidikan di Jogja di seni rupa. Dari situlah saya mulai tertarik terhadap budaya Jawa ya. Bagaimana kebudayaan Jawa itu memiliki ciri, memiliki khas, memiliki keunggulan kebudayaan yang amat beragam ya di sini. Di mana keris itu salah satunya. Bagaimana keris itu menjadi bagian dari kehidupan orang Jawa dari zaman dulu gitu.
berawal dari situ saya mulai melihat, karena background saya seni rupa, otomatis saya hanya melihat keris itu sebagai satu benda estetis ya. Dari penilaian estetis modern, ternyata keris itu juga memiliki estetika yang tidak kalah dengan estetika barat misalnya. Keunggulan daripada keris sebagai satu senjata maupun barang ageman atau barang pusaka itu tidak kalah dengan misalnya yang kita ambil contoh, misalnya seni-seni tinggi yang ada di Eropa misalnya. Saya menganggap keris ini sebagai satu seni tinggi yang ada di kawasan Nusantara. Saya kira dari situ saya melihat bahwa unsur estetika keris itu cukup tinggi. Nah, saya mulai mendalami sedikit demi sedikit sehingga saya mulai banyak mengoleksi dan mulai menyukai. Jadi itu awalnya saya menyukai. Kira-kira ya tahun 90-an gitu ya, saya mulai. Ini salah satu kayaman Jogja, dari Rangko Jogja, ini Pondok Soroknya Jogja, dedernya juga Jogja. Kebetulan ini adalah dapur tilam. Dapur tilam, kebetulan pamornya ini pamor Udan Mas. Nah, kebetulan ini tangguhnya tangguh Tuban Mageti, di mana dikatakan sepuh karena beliau ini dibikin sekitar era-era Tuban, zaman-zaman Tuban, zaman sekitar sebelum kerajaan Demak atau kerajaan Tuban dulunya. Ini salah satu bentuk tilam. Tilam disebut tilam karena ada tikal alisnya di sini, atau tikal alis. Kemudian ada disebut tilam upeh karena dia tidak langsam seperti ini, disebut tilam upeh. Begitu. Salah satu dari keris milik saya. Kemudian ada lagi ini, salah satu tidak melupakan juga kita teknologi sekarang ini budaya pembuatan keris era sekarang atau disebut kamardikan. Tadi pertama sepuh, kemudian ini yang kamardikan. Saya memilih pamor Largangsir karena ciri khas dari komunitas yang saya ikuti adalah komunitas Largangsir. Bagi kami, pamor ini pamor yang sangat eksotis karena tingkat pembuatannya sulit. Disebut pamor miring karena bentuknya seperti lar gangsir atau seperti binatang yang menggangsir di tanah, dan gambarannya sangat bagus. Disebut era kamardikan karena dia buatan baru. Kebetulan ini keris ini buatan saudara kita di Madura yang mengambil ke PB atau Paku Buwono. Ya, kebetulan seperti ini bentuknya. Karena saya menghargai dari sepuh maupun juga kamardikan karena masing-masing mempunyai teknologi tempat yang berbeda. Dulu waktu sangat sederhana dan sekarang sudah milenial zaman sekarang. Masih mampu menghasilkan produk-produk dari hasil karya bangsa kita, keris yang dulu dan sekarang bisa tambah lebih bagus. Seperti itu. Salah satu dari keris saya. Ini juga ada keris namanya Singo Barong. Disebut singo karena dapurnya ini berbentuk singa. Berbentuk singa, dan ini disebut Gonjo Wilut karena berbentuk seperti huruf W atau Wilut. Nah, ini ada gereneng. Kebetulan ini lotnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lot 7. Jadi Singo Barong lot 7. Nah, ini era kamardikan atau sekarang. Salah satu bentuk produk karena sepuh sudah sangat langka, untuk maka dibikin replika supaya generasi kita bisa melihat, oh ada seperti dapur seperti itu. Supaya mereka sadar bahwa ada binatang pun dulu diagungkan sebagai kawibawan atau singa sebagai raja rimba untuk pegangan manusia. Jadi filosofinya seperti biasanya digunakan oleh panglima atau perwira-perwira zaman kerajaan dulu. Nah, ini sebagai replika dari yang dulu yang sepuh sudah ada, yang mungkin sudah grepes atau mungkin sudah patah atau pamornya sudah hilang. Seperti itu, Mas. Ya, kalau melihat gap ya antara keris sebagai satu barang pusaka, di mata orang masyarakat umum itu banyak menilai keris sebagai satu benda yang keramat, benda-benda yang harus dijauhi, harus yang ini. Melihat gap itu yang menjadi awal daripada visi saya bagaimana kita bisa memutus gap itu. Jadi melihat keris itu memang sebagai satu
benar-benar murni barang estetis ya, barang-barang hasil buatan manusia, buatan empu yang saya anggap juga seorang seniman yang unggul di situ. Dia menghasilkan karya yang benar-benar dari nilai estetis itu cukup tinggi. Jadi bukan dari sisi yang lebih ke hal-hal yang bersifat gaib. Jadi memang dari situ kita mulai ke depan. Bagaimana bisa memutus gap-gap atau jarak antara orang awam menilai keris dengan kerisnya sendiri, sehingga orang awam melihat keris itu sebagai satu benar-benar barang koleksi, barang-barang seni yang memang patut dikoleksi bagi setiap orang. Jadi saya kira itu satu tantangan yang cukup berat ke depan, bagaimana kita mengenalkan lebih jauh ke generasi muda umumnya gitu ya, mengenal keris sebagai satu benda yang memang patut dikoleksi dan patut kita pelajari, kita amati, lalu kita nikmati, sehingga dari situ nanti akan banyak muncul empu-empu baru yang akan bisa menghidupkan sendiri dunia perkerisan. Saya kira itu tantangan ke depan kita seperti itu. Lestari dalam hal yang lebih lebih teknis atau lebih detail, ya ini tetap fungsional, tetap menjadi bagian yang sangat relevan. Jadi tidak putus konteksnya, tetap selalu mempunyai fungsi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari orang Jawa ya pada khususnya. Nah ini nanti bagaimana hal ini nanti akan sangat tergantung pada aspek pemahaman atau pengetahuan kita tentang keris ini gitu. Jadi menurut saya pribadi ya tetap akan lestari dan akan tetap fungsional digunakan terus oleh masyarakat Jawa gitu. Saya punya berpikiran bahwa keris ini tidak akan ditinggalkan oleh anak kita atau cucu kita. Seandainya semua sudah tidak ada, tetap keris ini sebagai budaya kita. Makanya saya senang dengan komunitas Lari Gangser ini diwadai dengan Omah Duwung, menciptakan generasi muda untuk mencintai budaya kita sendiri. Karena zaman dulu banyak puluhan empu, sekarang cuma dalam hitungan jari. Apakah keris ini akan punah? Tentu saja kita akan sebagai generasi muda ini harus diturunkan, harus dikenalkan budaya kita, bahwa kita memiliki budaya yang tidak kalah dari yang negara lain. Jadi perkiraan saya bahwa keris ini akan sepanjang masa.